Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan array dalam Python. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mahesa Rama Aditya. Oke, kita masuk ke agendanya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari apa itu array dalam Python, operasi pada list pada Python, keuntungan penggunaan list atau array, dan yang terakhir ada kesimpulannya. Oke, jadi penjelasannya yaitu apa sih sebenarnya array atau list itu dalam Python? Jadi array atau list itu adalah struktur data pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data. Jadi kita dapat mengisikan data berupa string, integer, boolean, float, bahkan list lagi dalam satu variabel saja. Nah, jadi list atau array ini diawali dengan tanda buka kurung siku dan diakhiri dengan tanda tutup kurung siku. Jadi di array atau list ini kita dapat menambahkan, memotong, kemudian mengalihkan dan menggabungkan elemen-elemen pada list. Serta kita dapat menghapus seluruh list yang akan saya jelaskan selanjutnya dalam operasi pada list. Oke, di sini ada operasi pada list yang akan saya pecah menjadi dua bagian. Oke, lanjut kita akan masuk ke bagian pertama, yang itu berupa membuat list, mengambil nilai, mengganti nilai, dan menambahkan item. Jadi membuat list atau array itu pada Python sama seperti halnya membuat variabel biasa. Hanya diawali dan diakhiri dengan tanda buka kurung siku dan tutup kurung siku. Seperti halnya di sini kita kita akan masuk ke PyChart. Di sini saya akan membuat variabel laci yang dimana isinya ada 4 tipe data. Yang pertama ada tipe data string, yaitu berupa buku, kemudian tipe data integer, yaitu angka, 21 angka bulat, 21, kemudian boolean, jenis tipe data boolean, true or false, dan yang terakhir jenis tipe data float. Nah, di sini kita sudah dijelaskan tadi, jadi di di array atau list itu dapat menyimpan banyak data, banyak tipe data dalam satu variabel. Di sini ada 4 tipe data dalam satu variabel laci. Oke, selanjutnya kita dapat mengambil nilai pada list atau array-nya. Jadi kita mengambil nilai itu menggunakan nomor indeks yang dimulai dari 0. Nah, nomor indeks ini kita butuhkan untuk mengambil isi atau item dari list atau array. Oke, kita lihat pada contoh PyCharm-nya. Di sini kita akan membuat sebuah variabel buah, di mana buah ini ada 4 item. Yang pertama adalah buah jeruk, kemudian ada buah apel, kemudian ada buah apel, dan yang terakhir ada buah durian. Oke, jadi untuk mengambil nilai, kita menghitungnya mulai dari 0. Jadi kita akan menghitung buah jeruk ini sebagai 0, dan yang terakhir buah durian ini sebagai 3. 0, 1, 2, 3. Kita akan mengambil nilai mangga, item mangga. Jadi jika kita ingin mengambil buah mangga, maka kita bisa menggunakan perintah print variabelnya, kemudian indeks yang keberapa. Jadi mangga adalah indeks yang kedua. Jadi kita akan print variabelnya, kemudian indeks yang keduanya, indeks yang akan diinginkan. Oke, jadi di sini akan menampilkan buah mangga yang merupakan indeks yang kedua. Oke, yang ketiga ada mengganti nilai pada sebuah array.
atau list. Nah, array atau list itu bersifat mutable. Artinya isinya tuh bisa diubah-ubah. Di sini kita sama akan menggunakan variabel buah jeruk, buah ada, di mana ada item jeruk, apel, mangga, dan durian. Di sini kita akan mengubah nilai indeks yang kedua. Oke, kita lanjut ya pada pacar. Untuk mengganti nilai, kita bisa menggunakan atau mengetikkan buah, buka kurung siku, kita ingin mengganti nilai atau item di mana pada variabel buah ini. Misalkan kita akan mengganti nilai apel. Apel itu merupakan variabel indeks yang berapa? Apel itu indeks yang pertama. Jadi kita akan masukkan indeks pertama dan itemnya. Item maksudnya adalah item yang akan diganti. Jadi kita akan ganti menjadi buah naga. Kita akan print hasilnya dan akan menampilkan jeruk, buah naga, mangga, dan durian. Apelnya kan karena sudah diganti dengan buah naga, maka apelnya akan hilang. Oke, jadi seperti itu kurang lebih untuk mengganti nilai pada array. Oke, yang terakhir itu menambahkan item pada array. Jadi kita bisa menggunakan metode fungsi insert. Nah, di mana insert ini bisa menambahkan tergantung indeks yang kita mau, yang keberapa, dan kita menambahkan itemnya. Oke, sama kita akan menggunakan variabel buah. Oke, ini kita akan menggunakan fungsi insert. Kita buat variabel dulu, kemudian insert, dan kita masukkan di mana ingin kita tambahkan. Seperti halnya di sini saya akan menambahkan di antara apel dan mangga, di mana di antara apel dan mangga itu merupakan indeks yang kedua. Kenapa? Karena kalau kita hitung 0, 1, dan 2 di sini, maka mangga akan pindah ke indeks ketiga dan durian akan pindah ke indeks keempat. Oke, jadi di sini kita akan menambahkan buah naga. Oke, kita print. Hasilnya seperti ini. Jeruk pada indeks 0, apel indeks pertama, dan buah naga yang menjadi indeks keduanya, bukan lagi mangga. Kemudian mangga yang akan pindah ke belakang menjadi indeks ketiga, dan terakhir ada indeks keempat, durian. Oke, kita lanjut ke bagian keduanya, yaitu ada menghapus item, memotong list, menggabungkan list, dan perkalian pada list. Oke. Yang pertama itu ada menghapus item pada list atau array. Kita dapat menggunakan dua metode, yaitu menggunakan perintah delete dan menggunakan metode remove. Oke, kita lanjut saja pada Python. Kita lihat langsung saja. Oke, jadi untuk menggunakan dua metode itu berbeda caranya. Jadi untuk delete itu kita harus tahu nomor indeks yang keberapa pada variabel tersebut. Seperti halnya kita akan mendelete buah durian, di mana durian itu berada di indeks yang ketiga. Nah, delete buah 3, kemudian kita print buah, maka kita menampilkan output. Nah, menampilkan hasil seperti ini. Jeruk, apel, dan mangga. Duriannya hilang karena sudah di-delete. Menggunakan fungsi delete. Sudah dihapus itemnya. Nah, kita menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan fungsi remove. Untuk menggunakan fungsi remove, kita harus tahu item yang berada di dalam sebuah variabel itu. Jadi, seperti halnya angka. Kita harus tahu angkanya berapa, dan kalau misalnya kita string,
kita menggunakan tipe data string, kita harus tahu katanya apa. Oke, jadi seperti ini buah remove. Kita langsung saja kita akan hapus buah apel. Jadi kita akan print buah dan menghasilkan output seperti ini, jeruk dan mangga saja, karena durian sudah dihapus dan apel juga sudah dihapus. Oke, seperti itulah menghapus item pada array. Kemudian kita dapat memotong list atau memotong array. Sama seperti halnya di string, kita juga dapat memotong array atau list. Oke. Nah, kita akan menggunakan menggunakan variabel yang berbeda. Kita akan menggunakan variabel warna. Di sini ada merah, hijau, kuning, biru, pink, dan ungu. Nah, untuk memotong list yang di kiri, oke, caranya adalah seperti ini. Warna, print warna. Nah, untuk yang di kiri, angka yang di kiri merupakan angka mulai dari nomor indeks awal yang dimulai dari 0 tadi. Nah, di sini kita akan potong merah dan ungu. Di sini untuk memotong merah kita harus memulai dari awal, ya, menggunakan nomor indeks awal tadi yang mulai dari 0. Oke. Jadi 01 akan dimulai dari hijau. Oke, hijau. Dan untuk yang di kanan, angka yang di kanan, kita menggunakan indeks, tapi bukan indeks awal, yaitu indeks yang dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan berakhir di angka di item pink. Nah, yang akan ditampilkan adalah hasilnya, yaitu hijau, kuning, biru, dan pink. Seperti itulah memotong list atau memotong array. Oke, jadi yang terakhir ada penggabungan dan perkalian list. Di sini saya akan gabungkan saja. Penggabungan atau concatenate itu menggunakan operator plus, sedangkan mengalihkan list atau mengalihkan array itu menggunakan multiply, menggunakan operator yang bintang. Oke. Jadi di sini kita akan gabung saja buah ini dan warna. Ini. Kita akan tambahkan print buah. Jadi akan menghasilkan output jeruk, apel, mangga, durian, merah, hijau, kuning, biru, pink, ungu. Jadi yang ditambahkan itu akan mulai dari indeks list terakhir dari yang pertama. Nah, untuk perkalian sendiri kita akan menggunakan contohnya angka. Oke, kita menggunakan variabel angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan akan dikalikan 2. Kita print angka dikali 2. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan mengulangi lagi 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, seperti itu kurang lebih untuk penggabungan dan perkalian pada list atau array. Kita lanjut, keuntungan menggunakan list atau array. Jadi apa sih sebenarnya keuntungan dari menggunakan list atau array itu? Saya akan menjawabkan 3 keuntungan utama dari menggunakan array. Jadi yang pertama itu fleksibilitas, pasti. Yang kedua dinamis, yang ketiga mudah digunakan. Yang pertama fleksibilitas. Itu kita dapat menampung elemen-elemen dengan tipe data yang berbeda
memberikan fleksibilitas dalam menyimpan data. Kemudian yang kedua, kita dapat menambah atau mengurangi elemen pada list sesuai kebutuhan tanpa harus mengulang ukuran listnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, itu mudah digunakan. Jadi list menyediakan berbagai operasi bawaan seperti penambahan, pengurangan, pencarian, pengurutan elemen, sehingga memudahkan untuk memanipulasi data. Oke, jadi kesimpulannya yaitu array atau list merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dan elemennya itu bisa beragam, jenis tipe datanya yang bisa disimpan itu banyak pada satu list. Operasi dasar pada list itu kita dapat membuat, mengambil, mengganti, menambah, menghapus, memotong, menggabungkan, dan mengalihkan elemen dari list. Nah, keuntungan menggunakan list itu yaitu fleksibilitas, dinamis, dan mudah digunakan. Oke, sekian saja video dari penjelasan array dalam Python yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan sampai jumpa.